Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, tim asesor sertifikasi dosen PDD UKTPT tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani SHMH sebagai dosen tetap pada program studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pengajaran mata kuliah hukum pidana dengan kode mata kuliah IHK 619106. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib rumpun yang menjadi fondasi utama bagi mahasiswa sebelum mempelajari hukum pidana maupun hukum acara pidana lanjutan. Secara keseluruhan, desain instruksial mata kuliah hukum pidana ini dirancang dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan merupakan sesi tatap muka dan diskusi materi interaktif yang mengkaji mulai dari pengertian hukum pidana, sejarah dan sistematika KUHP, tindak pidana, kausalitas, pemidanaan, hingga alasan gugurnya penuntutan dan pelaksanaan pidana. Satu pertemuan dialokasikan untuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan satu pertemuan dialokasikan untuk ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama, CPL sikap. Yang pertama adalah kompeten bekerja dalam tim profesional, loyal, berkomitmen, dan berintegritas tinggi, mewujudkan birokrasi hukum yang bersih dan berwibawa. CPL yang kedua terkait dengan pengetahuan yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan konsep teoritik tentang hukum serta penyelesaian masalah hukum atau kasus berupa metode penalaran hukum serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai hukum serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Pengetahuan yang kedua yaitu menguasai kecakapan, keterampilan konsep penyelesaian kasus hukum, dan mampu menerapkan keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah kasus hukum. CPL yang ketiga terkait dengan keterampilan umum yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, mampu melakukan penelitian terkait kasus yang ditangani. Dan CPL yang keempat, keterkaitan dengan keterampilan khusus, yaitu mampu menerapkan basic teori dalam pemecahan permasalahan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, bangsa, dan komunitas global. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mencapai 4 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar, fungsi, dan tujuan, serta asas-asas hukum pidana. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis fenomena dan persoalan hukum pidana yang terjadi di tengah masyarakat secara objektif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kritis dan berintegritas terhadap penyelesaian persoalan hukum pidana. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan analisis kasus hukum pidana serta anotasi putusan pengadilan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum modern. Pada hari ini, saya akan menampilkan simulasi pengajaran untuk pertemuan keempat dengan sub CPMK, yaitu mampu memahami keberlakuan hukum pidana dalam waktu dan tempat, serta penerapan asas legalitas. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan berpusat pada mahasiswa atau disebut sebagai Student Centered Learning dengan mengkombinasikan ceramah interaktif, Problem Based Learning atau PBL, dan juga Case Method. Proses perkuliahan dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas yang terintegrasi secara blended learning dengan e-learning melalui platform Spada Untirta atau sistem pembelajaran daring Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Melalui Spada Untirta, mahasiswa dapat mengakses modul ajar, peraturan perundang-undangan, mengunggah tugas anotasi putusan, serta melakukan forum diskusi asinkronus. Sebagai bentuk evaluasi formatif interaktif, di akhir setiap pertemuan tatap muka, saya memanfaatkan teknologi gamifikasi edukatif menggunakan aplikasi Quizzes, yaitu evaluasi langsung di kelas. Ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa secara real-time, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta menjadi umpan balik langsung bagi perbaikan proses pembelajaran. Terakhir, terkait dengan sistem penilaian. Untuk menjamin objektivitas dan mengukur capaian pembelajaran secara komprehensif, sistem penilaian pada mata kuliah ini terbagi ke dalam 4 komponen,
Yang pertama, kehadiran dan partisipasi kelas mempunyai bobot 5%. Yang kedua adalah tugas terstruktur, ya, mempunyai bobot nilai 50%. Dan yang ketiga, ujian tengah semester mempunyai bobot 20%. Dan terakhir, ujian akhir semester mempunyai bobot 25%. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di pertemuan kita yang keempat ya. Pada hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, seperti biasa kita awali dulu dengan doa bersama agar perkuliahan kita bisa dilancarkan ya. Oleh karena itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Oke, selesai. Saya mau presensi dulu PJ hari ini. Ada yang sakit atau ada yang izin? Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Baik rekan-rekan, di pertemuan kita yang keempat ini kita akan membahas terkait dengan berlakunya hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat. Kalau di pertemuan 3 kemarin kita sudah membahas terkait dengan sejarah daripada KUHP kita yang baru, di mana KUHP kita yang baru menempati atau melewati panjang sekali dari tahun 1963 sampai akhirnya di tahun 2023 kita alhamdulillah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan kita yang kemarin dengan materi yang baru. Tapi kalau sebelum saya mulai materi kita pada hari ini, saya ingin bertanya satu berita yang mungkin rekan-rekan juga ada beberapa yang sudah tahu, atau mungkin rekan-rekan yang sudah sering ya berselancar daripada media online. Di sini saya punya satu informasi terkait dengan Ditres Narkoba Polda Banten gagalkan peredaran 195 katrit vape berisi etomidate. Ada yang tahu etomidate? Semua? Etomidate ini adalah salah satu zat yang sebenarnya adalah bagian daripada narkotika. Hanya yang jadi pertanyaan, apakah memang etomidate ini sudah diatur atau belum dalam undang-undang narkotika? Kalau misalkan belum diatur, tentunya apa dasarnya daripada Polda Banten menggagalkan peredaran etomidate ini? Ya, karena dasarnya semua perbuatan itu harus diatur dulu supaya kita nggak membingungkan mana perbuatan yang diperbolehkan, mana yang perbuatan dilarang oleh KUHP. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan asas legalitas atau disebut sebagai principle of legality, gitu ya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita yang keempat, yang pertama, saya berharap rekan-rekan nanti bisa paham terkait dengan asas sejarah asas legalitas, kemudian definisi daripada asas legalitas, kemudian makna daripada asas legalitas, dan juga ada asas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Ya. Pertama, saya akan menunjukkan satu tokoh. Ini adalah Anselm Ritter von Feuerbach, salah satu penggagas daripada asas legalitas yang berbunyi nullum delictum, nulla puna, sine pravia, lege minali. Nah, ini adalah dari bahasa Latin. Yang jadi pertanyaan, Pak, kenapa kok bahasa Latin? Padahal kan kita itu kebanyakan sebenarnya dari Belanda, gitu ya. Tapi kok di sini bahasa Latin, gitu ya. Nah, sebenarnya bahasa Latin digunakan dalam asas legalitas karena memang pada saat itu hukum itu banyak sekali atau erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau Latin. Salah satunya adalah asas legalitas ini. Rekan-rekan, saya harap nanti juga sudah bisa hafal mungkin ya terkait dengan
asas legalitas yang bunyinya bahasa Latin ini, gitu ya. Baik rekan-rekan, saya minta rekan-rekan untuk semuanya nih supaya terbiasa dengan mengucapkan bahasa-bahasa Latin seperti ini. Coba diucapkan bersama-sama ya. Silakan, 1, 2, 3. Nulung delikum nula poena. Oke, good. Terima kasih. Kalau misalkan kita lihat nih, daripada asas legalitas yang tadi, ini bisa kita bisa kita bagi ke dalam 3 komponen. Pertama adalah nulla punna sine lege, kemudian yang kedua adalah nulla punna sine crimen, kemudian yang ketiga adalah nullum crimen sine punna legali. Dari ketiga frasa ini kemudian menjadi satu yang tadi rekan-rekan bacakan, yaitu adalah nullum delictum, nulla punna sine pravia lege punali, kayak gitu. Kemudian rekan-rekan, kalau misalkan kita lihat sejarahnya, kenapa sih kok ada yang namanya asas legalitas ini? Karena kalau mungkin dalam hukum Islam kita mengenal sholat adalah tiangnya agama, tetapi dalam hukum pidana, ya, asas legalitas adalah tiangnya daripada hukum pidana. Karena kalau kita kembali kepada zaman dulu ya, ke hukum Romawi, dulu ada yang namanya crimen extraordinaria. Jadi kalau di dalam bahasanya adalah crimen extraordinaria. Nah, crimen extraordinaria ini adalah salah satu produk hukum yang ada di masa Romawi yang bisa disebut sebagai perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan durjana, gitu ya. Sama halnya dengan yang namanya mala inse sebenarnya. Karena kan mala inse adalah perbuatan yang dari sananya itu adalah perbuatan yang durjana, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela, kayak gitu. Nah, di dalam crimen extraordinaria ini nih rekan-rekan, ada satu bab yang namanya adalah crimen stelionatus. Apa sih maknanya daripada crimen stelionatus? Crimen stelionatus itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak tertulis. Jadi dia merupakan perbuatan jahat tetapi tidak tertulis. Nah, ini kan membingungkan. Jadi, kalau dulu itu sifatnya adalah like and dislike saja. Kalau misalkan memang raja suka kepada masyarakatnya, fine, gitu kan, bebas dari hukuman. Tetapi bagaimana kalau misalkan ternyata masyarakatnya tidak disukai oleh raja? Raja bisa saja pada saat itu menjatuhkan langsung hukuman. Entah itu hukuman mati, penjara, dan lain sebagainya. Jadi gimana kata raja? Jadi kalau misalkan seandainya nih, rekan-rekan saliman kepada saya di masa COVID dulu. Kan sebenarnya dulu kita COVID kan nggak boleh bersalaman, tapi rekan-rekan salaman. Tapi karena rekan-rekan adalah mahasiswa saya, salaman itu kan sebagai bentuk bentuk penghormatan. Tetapi bisa saja misalkan saya tidak suka nih kepada si X, saya akan menganggap bahwa kamu mau menyebarkan COVID ya. Padahal tidak ada satupun pasal yang bilang barang siapa dengan sengaja bersalaman atau menyentuh tangan orang lain. Ya, jadi ketika tidak ada pasalnya, masyarakat bingung. Kenapa kok tiba-tiba diberikan hukuman gitu ya? Tiba-tiba dijatuhkan pidana mati gitu ya. Dan pidananya pun sangat-sangat kejam. Gitu ya. Nah, terus karena begitulah yang nomor 2 ini adalah adanya abuse of power. Jadi pada saat itu pemerintah atau raja pada saat itu sewenang-wenang. Karena tidak ada aturan yang tertulis boleh dan tidak. Suka-suka dia aja memberikan punishment. Nah, dari abuse of power itu akhirnya muncullah kritik daripada kebijakan penghukuman. Kenapa? Karena kritik itu dibangun atas dasar keresahan. Jadi pada saat itu tokoh-tokoh seperti Montesquieu gitu ya, itu menyatakan bahwa loh, kalau misalkan suka-suka raja nih menjatuhkan sanksi, akhirnya kan membingungkan masyarakat, mana perbuatan yang boleh, mana perbuatan yang tidak boleh. Ya, kalau misalkan perbuatannya tidak boleh, ya tentunya disampaikan ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini boleh, itu tidak boleh. Semuanya akan jelas, sehingga masyarakat tidak yang namanya dalam suasana yang kebingungan ketika melakukan perbuatan. Baik rekan-rekan, kalau misalkan kita lihat ya di dalam KUHP kita yang lama, kita sudah punya juga yang namanya asas legalitas. Dibuktikan dengan pasal 1 ayat 1 yang bunyinya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini bilang bahwa harus ada undang-undangnya dulu, baru ada perbuatan. Di mana perbuatan ini baru bisa dilakukan pemidanaan. Ya, itu dasarnya.
Tapi kita sekarang punya KUHP kita yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, kalau misalkan kita lihat di KUHP kita yang baru masih sama di pasal 1 ayat 1, di mana pasal ini berbunyi tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi, pidana, dan atau tindakan. Kalau sebelumnya kita hanya mendasarkan kepada pemidanaan, tapi sekarang di dalam KUHP kita yang baru ada yang namanya orang juga nggak boleh dikenai tindakan. Ya, hanya pidana saja itu tidak cukup. Jadi bisa saja suatu perbuatan misalkan narkotika. Kalau misalkan kita hanya menjatuhkan sanksi pidana saja, penjara penuh. Tapi kalau kita menerapkan double track system seperti ini, pidana atau tindakan dan atau. Jadi bisa alternatif, bisa kumulatif. Gitu ya. Jadi bisa saja hakim menjatuhkan sanksi pidana beserta tindakan. Pidananya 1 tahun, tindakannya 1 tahun. Jadi itu yang namanya double track system, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Apa sih bedanya antara peraturan pidana dengan peraturan perundang-undangan? Jadi kalau peraturan pidana itu kita fokusnya kepada regulasi yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana saja. Tetapi ternyata ada juga yang namanya peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan itu yang kalian pelajari hierarki peraturan dari yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. Daripada konstitusi kita 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan yang namanya peraturan kabupaten atau peraturan kota gitu ya. Nah, ini adalah sebagai bukti bahwa Indonesia dengan KUHP-nya mensyaratkan sebuah perbuatan itu diatur dulu. Oleh siapa? Oleh pemerintah dan DPR. Harus ada pasalnya dulu, gitu ya. Kalau misalkan sekarang ada nggak yang bisa menunjukkan sebuah perbuatan yang sudah diatur di dalam KUHP? Ada yang bisa menunjukkan satu perbuatan atau mungkin 2 perbuatan di dalam KUHP kita untuk yang sudah diatur? Perbuatan apapun itu bebas. Ada? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Boleh dituliskan pasalnya? Kita contoh satu lagi, siapa yang bisa mencontohkan? Silahkan angkat tangan. Angkat tangan, silahkan yang bisa mencontohkan. Oke, silahkan. Dihapus saja. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Baik, rekan-rekan, kalau tadi adalah delik yang namanya delik formil di 476 yang membuktikan bahwa kita tidak boleh mencuri karena sudah ada aturannya. Di 458 KUHP kita yang baru, ya di ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Artinya, kita nggak boleh yang namanya melakukan pembunuhan. Ada dasarnya, ya. Ada dasarnya di 458 dan pembunuhan ini adalah masuk ke dalam delik material. Kenapa delik material? Karena harus ada akibatnya dulu, harus ada orang meninggal dulu. Di sini kita sudah membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan itu harus diatur dulu. Ini yang namanya legalitasnya, ya legalitasnya atau peraturan perundang-undangan. Artinya kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh mencuri, kita juga tidak boleh melakukan tindak pidana yang lainnya yang ada di dalam KUHP. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan lagi terkait dengan aspek-aspek yang ada di dalam asas legalitas. Ada 4 poin rekan-rekan yang rekan-rekan harus ketahui. Pertama adalah lex scripta, yang kedua adalah lex serta, kemudian yang ketiga adalah lex previa, dan yang keempat adalah lex stricta. Saya akan coba jelaskan yang pertama dulu. Ada lex scripta.
Hukum itu harus berdasarkan atau harus didasarkan pada undang-undang tertulis. Jadi undang-undangnya ditulis dulu. Makanya kenapa ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Supaya rekan-rekan semua dan kita semua nih, masyarakat yang ada di Indonesia, bisa baca bahwa pembunuhan nggak boleh, pencurian nggak boleh. Artinya kita bisa membaca, bisa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang, dituliskan dulu. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lex serta. Undang-undang dirumuskan secara terperinci, cermat, mempunyai sanksi yang jelas bagi yang dilanggar. Kalau kita lihat di sini, di pasal pencurian ada sanksinya. Di pembunuhan juga sama, ada sanksinya. Dan dirinci semuanya, mulai dari subjeknya, siapa pelakunya, kemudian objeknya apa. Misalkan di 476 pencurian, di 458 terkait dengan pembunuhan, ada sanksinya juga. Ya, jadi harus rinci. Dan setiap pasal dalam hukum pidana itu harus yang namanya ada sanksinya kalau kita mau melarang. Kalau misalkan kita melarang nggak ada sanksinya, ya sama aja bohong. Artinya masyarakat pasti akan melakukan tindak pidana tersebut. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lex previa. Jadi ini adalah asas larangan berlaku surut. Karena tadi dasarnya adalah harus ada peraturannya dulu, baru perbuatannya gitu ya, sehingga perbuatan ini bisa dikenakan gitu ya. Nah, maksud dari retroaktif adalah perbuatan dulu baru peraturan. Ini yang nggak boleh. Jadi harus dibalik ya, peraturan dulu baru perbuatan. Tidak boleh perbuatan dulu baru peraturan gitu ya. Terus rekan-rekan, yang keempat adalah lex stricta. Jadi perumusan dari suatu undang-undang itu sangat ketat dengan tidak adanya pemberlakuan analogi. Jadi nggak boleh menganalogikan. Kemudian kalau misalkan kita lihat di negara-negara lain ya, apakah memang menggunakan asas legalitas atau tidak, kita bisa lihat langsung seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Inggris, Jerman, Italia, Portugal, dan juga Indonesia. Kita semuanya punya asas legalitas. Artinya hampir di seluruh negara itu dipastikan punya asas legalitas. Karena apa? Karena sebagai dasar untuk yang namanya melakukan atau menjerat seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Baik, rekan-rekan, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini mungkin ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk angkat tangan. Pak, izin tanya Pak, apakah setiap perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia dapat diatur atau dibentuk dalam peraturan dan juga atau undang-undang Pak? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Sebelum saya jawab, ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Givari? Silahkan. Izin Pak, izin menanggapi. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya apakah setiap perbuatan itu dapat dikriminalisasi? Menurut saya itu tidak mungkin, karena nantinya malah jadi over kriminalisasi. Dan seperti yang Pak Romdoni tadi sudah jelaskan, hanya perbuatan yang menimbulkan kerugian saja yang dapat dikriminalisasi. Karena itu selebihnya mungkin akan jadi terlalu over. Oke, good. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, seperti yang tadi ditanggapi oleh Rai Givari, ya, benar pernyataannya bahwa kalau semua perbuatan nih, ya, perbuatan kita dari bangun sampai dengan tidur lagi diatur dalam peraturan perundang-undangan, itu namanya over kriminalisasi. Ya, jadi tidak semua perbuatan itu bisa dilakukan pemidanaan. Hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian saja. Kerugian bagi siapa? Bagi kita individu, bagi negara, atau bagi masyarakat luas. Jadi dilihat dulu, apakah memang saya ngajar pada saat ini menimbulkan kerugian? Tidak. Makanya kenapa tidak ada pasal yang bunyinya barang siapa dengan sengaja mengajarkan hukum pidana. Gitu ya. Itu nggak ada pasalnya. Jadi perbuatan-perbuatan tertentu saja yang bisa dilakukan pemidanaan, gitu ya. Jelas? Oke, jelas. Selanjutnya ada lagi yang ingin tanya? Izin Pak, tadi kayaknya di slide 9 saya agak kurang paham, boleh dijelasin ini? Baik, slide 9 ya. Coba saya mundur. Oke, ini slide 9. Kalau misalkan saya boleh jelaskan lagi, jadi kan ada asas legalitas. Di dalam asas itu terkandung beberapa makna. Nah, maknanya apa saja di dalam asas legalitas itu? Yang pertama ada lex scripta, kemudian ada lex serta, lex previa, dan juga lex stricta. Kalau lex scripta itu undang-undang harus ditulis dulu. Ya, ada yang namanya lembaran negaranya.
Kemudian nanti lex serta di dalam undang-undang itu atau setiap pasal harus jelas siapa subjeknya, berapa pemidanaannya, kalau misalkan ada denda, berapa itu kategori dendanya, gitu ya. Terus kalau lex previa itu nggak boleh retroaktif. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada undang-undangnya dulu, baru ada perbuatan. Tidak boleh terbalik, ada perbuatan dulu, baru undang-undang. Dan terakhir, kita nggak boleh namanya analogi, karena lex stricta, hukum pidana itu strict. Apa yang dibilang di pasal, ya sudah, itu yang diterapkan. Untuk apa? Untuk menjamin kepastian hukum. Seperti itu, ya. Baik rekan-rekan, boleh buka kuisis untuk membuka kuis yang sudah saya buat sebelumnya. Dan silahkan rekan-rekan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di link yang sudah saya berikan. Baik rekan-rekan, kita coba perhatikan pertanyaan yang pertama dulu nih. Ya, pertanyaan yang pertama. Larangan berlaku surut retroaktif bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Benar atau salah? Yang jawab benar boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Yang jawab salah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ya. Coba kita flashback lagi tadi. Dari 4 aspek yang namanya asas legalitas, ada yang namanya retroaktif. Jadi nggak boleh yang namanya berlaku surut. Untuk apa? Untuk menjamin kepastian hukum. Jadi yang benar adalah jawabannya benar. Jadi true ya, bukan false. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan aspek lex scripta dalam asas legalitas? Lex scripta. Lex scripta. Ada yang bisa explain? Lex scripta. Hukum tertulis. Jadi hukum itu harus tertulis. Ya, skrip, ada skripnya di dalam peraturan perundang-undangan gitu ya. Betul. Kalau misalkan kita lihat nih, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai blank kecuali atas kekuatan dan seterusnya. Frasa apa yang hilang dalam pasal 1 ayat 1 ini? Sanksi atau hukuman atau tindakan gitu ya, kalau misalkan di dalam KUHP baru. Jadi baru bisa dikenai sanksi kalau misalkan ada peraturannya dulu gitu ya. Baik rekan-rekan, saya pikir rekan-rekan sudah memahami setiap materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau memberikan kesimpulan perkuliahan kita pada pagi hari ini? Izin Pak memberikan kesimpulan dari saya. Jadi kesimpulannya adalah asas legalitas itu sebagai dasar dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah melanggar undang-undang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya sudah sangat on point. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari terkait dengan asas legalitas, di mana asas legalitas sebagai dasar ya, sebagai acuan bagi pemerintah dan juga nanti rekan-rekan sebagai orang hukum mau menerapkan sebuah pasal itu harus lihat dulu gitu ya, terkait dengan pasal berapa dan seterusnya ya. Rekan-rekan, sebagai bentuk refleksi perkuliahan kita pada hari ini, nanti setelah perkuliahan rekan-rekan bisa membuka e-learningnya di Spada, rekan-rekan bisa mengupload summary-nya, apa saja yang sudah didapat pada hari ini gitu ya, atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin masih dibingungkan, silahkan sampaikan nanti di e-learning kita, yaitu adalah spada.untirta.ac.id gitu ya. Baik rekan-rekan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada sertifikasi dosen 2026. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.